Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Poco M5, HP yang pakai prosesor Helio G99 dan ini tuh termasuk yang paling murah sih. Karena di kelas harga 2 juta lebih dikit aja atau harga pasnya berapa, kamu bisa cek ya di link di deskripsi video. Di situ ada harga terupdate buat Poco M5 ini. Ya kalau lihat desain kotaknya masih kuning polos kayak gini ya. Kotaknya juga kokoh, jadinya kalau kamu beli online nggak perlu tuh yang namanya packing kayu. Dan di dalam kotaknya ini ada HP-nya yang akan kita bahas lebih banyak nanti. Terus kita juga dapat kabel charger USB-C yang panjangnya 1 meter ya standar. Dan masih dikasih charger adapter yang outputnya 18 watt. Dapat juga SIM card ejector yang bentuknya kayak gini. Terus kita masih dikasih softcase transparan yang cukup tebal, jadi cukup melindungi, dan dapat juga buku panduan, kartu ucapan, dan juga stiker Poco. Lumayan nih buat ditempel di motor atau di helm gitu ya. Tapi sebelum dimulai, boleh dong putar dulu HP-nya, terus tap tombol subscribe dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, biar Bang Tekno makin semangat berkarya. Dari segi desain ya, kalau Poco seri M itu selalu ngasih desain yang menarik, yang fresh, yang unik gitu ya, termasuk Poco M5 ini. Keren kan desainnya kalau kamu lihat. Ada 3 pilihan warna loh yang bisa dipilih. Warna hitam, warna hijau yang cukup menarik hijaunya, dan warna hero ini dari Poco yaitu warna kuning. Bodinya ini terbuat dari bahan polikarbonat dengan finishing seperti kulit. Karena bertekstur kayak gini, jadinya bikin HP tuh nggak akan kotor karena bercak-bercak sidik jari. Dan yang bikin keren adalah bagian bezel kameranya, yang dibuat lebar full kayak gini. Jadi mirip kayak Google Pixel yang terbaru ya. Keren dilihatnya. Dan HP ini juga dibuat berasa agak kotak karena sisi bodinya dibuat datar bersudut. Bikin HP ini tuh bisa berdiri sendiri, berasa kokoh dan solid di genggaman. Penempatan tombol volume dan power di sisi kanan ya, nggak berpisah, jadinya tuh lebih nyaman untuk penggunaannya. Apalagi sensor sidik jarinya juga jadi satu sama tombol power. Dan performa sensor sidik jarinya juga berasa cepet banget, sekali tempel aja langsung jari kebaca dan kunci kebuka. Poco M5 ini juga masih menyediakan port audio yang posisinya di sisi atas. Dan ada juga nih infrared blaster yang bikin HP ini tuh bisa jadi remote universal. Jadinya kamu bisa ganti-ganti channel TV saat di ruang tunggu. Ya desain bodinya dari Poco M5 ini tuh berasa kece dan berasa fresh banget. Ya cuma kalau untuk tampilan depannya biasa aja. Masih pakai layar water drop notch. Dan dagu layarnya juga masih cukup lebar ya. Tapi kualitas layarnya udah berasa cakep karena layar 6,58 inch-nya ini tuh udah Full HD+. Dan punya kualitas visual yang cukup tajam dan jernih untuk kelas harga setara. Saat penggunaan di bawah cahaya matahari juga masih cukup nyaman, masih cukup kelihatan. Untuk performa layar juga udah bisa ngenalin 10 sentuhan bersamaan, dan kalau ngecek screen touch, sampling rate-nya ini bekerja di kisaran 250 hingga 333 Hz, dan nyaris nggak pernah ada drop sampling rate. Dan selama saya pakai juga emang nggak pernah ada namanya delay touch, aman lancar. Kualitas visual layarnya udah berasa cakep, tapi untuk kualitas audionya ini masih belum ada ya yang namanya teknologi DTS, teknologi audio kayak Dolby Atmos, belum ada, dan ini masih single speaker aja di sisi bawah HP. Yang pada saat saya tes dengan volume maksimal, suaranya masih cukup berasa detail dan nggak cempreng. Ya masih oke lah, kayak gini suaranya. Yang paling bikin penasaran dari Poco M5 ini selain desainnya yang kece adalah ini tuh performanya. Kira-kira tuh maksimal apa enggak ya? Karena dia tuh udah pakai prosesor Helio G99 dan harganya ini udah paling terjangkau di kelasnya. Ya cuma karena pakai memori secukupnya ya, cuma 4 GB RAM aja, performa HP ini tuh jadi nggak berasa maksimal banget untuk multitasking. Karena kalau habis main game gede gitu ya, pada saat buka aplikasi lain mesti loading lagi. Ya kalau untuk penggunaan harian sih udah lancar banget, udah asik dan bisa banget diandelin. Kalau untuk main game aja juga udah cukup menyenangkan ya, kayak main game Mobile Legends nih. Walaupun settingan ultranya belum aktif, belum kebuka, tapi HP ini tuh udah nyaman banget, udah lancar banget kalau dipakai untuk main dengan settingan grafis maksimal. Udah enak banget kalau dipakai buat push rank yang di season 6 terbaru ini saya masih epic. Kalau buat main game berat kelas PUBG Mobile, HP harga 2 juta lebih dikit ini udah bisa jalanin game dengan settingan grafis smooth ultra, balance ultra, dan juga HD high. Jadi saya mainnya seringnya di balance ultra. Dan kayak yang kamu lihat nih di layar, udah lancar buat main.
Ya cuman kalau main game FPS kayak PUBG Mobile gini, kerja sensor giroskopnya masih agak delay ya, karena HP ini masih pakai gyro software. Tapi untuk sensor dasar lainnya kayak sensor cahaya udah cukup responsif loh buat pengaturan kecerahan layar otomatis bekerja dengan baik. Sensor magnetiknya juga ada, jadi HP ini tuh udah bisa buat fitur kompas. Jadinya pada saat baca peta pakai Google Map gitu ya, lebih nyaman. Karena kita jadi tahu kita lagi menghadap ke arah mana di peta. Dan ngomong-ngomong ini daya tangkap GPS-nya juga udah bisa banget diandelin buat yang butuh pemandu jalan. Ya pokoknya untuk sensor-sensor, HP ini udah cukup lengkap lah walaupun giroskopnya masih software. Dan HP ini juga udah dilengkapi sensor NFC yang berguna banget buat yang suka naik KRL, MRT, dan busway karena kamu bisa cek saldo bahkan isi saldo e-money sendiri pakai HP ini. Dan penggunaan harian Poco M5 ini juga berasa nyaman karena baterainya tuh bener-bener awet seharian. Bahkan bisa 2 hari kalau untuk penggunaan normal. Pada saat saya tes ya, di dalam kondisi ruangan dan terkoneksi jaringan Wi-Fi, baterainya yang 5000 mAh ini cuma berkurang 5% aja pada saat dipakai buat nonton YouTube nonstop selama 1 jam. Tapi kalau dipakai buat main game Mobile Legends, sejam baterainya habis 16%. Ya emang berasa agak cepat habis sih kalau buat main game, tapi kalau buat penggunaan harian normal, apalagi cuma buat video-video nonton YouTube gitu ya, ini bisa 20 jam nonstop nonton YouTube. Dan buat ngecharge-nya juga nggak perlu pakai lama-lama banget. Dengan charger bawahan yang 18 watt ya, cuma butuh waktu 1 jam aja untuk ngisi baterai 50%. Ya, tapi kalau mau ngecharge penuh 100% butuh waktu hampir 3 jam. Oh iya, ngomong-ngomong walaupun storage internalnya udah 128 GB, udah cukup lega ya, HP ini tetap ngasih slot micro SD khusus, jadinya bisa dual SIM plus micro SD, nggak perlu ada yang dikorbanin. Dan kalau lihat slot kartunya juga udah aman dari debu dan cairan, karena udah dilengkapi seal karet pengaman, jadinya aman kalau kecipratan air atau sekedar kegerimisan. Dan kalau ngomongin kameranya, ini berasa agak dihemat sih. Karena di kamera segini HP-nya cuma punya kamera selfie 5 megapiksel aja. Padahal kalau HP lain di harga segini minimal udah dapat 8 megapiksel. Tapi karena prosesornya kencang, jadinya hasil foto-fotonya lumayan bening, dimana fitur HDR-nya jalan banget. Jadinya kalau kita selfie membelakangi cahaya tetap dapat detail wajah kita. Background-nya juga dapat detailnya. Mantap ya. Sementara kalau untuk foto-foto selfie potret, masih banyak ruang ya yang bisa dioptimasi nih. Semoga software update nanti hasilnya bisa lebih rapi. Dan kalau untuk kamera belakangnya, punya 3 kamera dalam konfigurasi kamera utama 50 megapiksel, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel juga untuk lensa potret. Ya kalau untuk kualitas foto-foto kamera utamanya udah nggak diragukan lagi. Untuk kelas harga segini tuh berasa bagus hasil foto-fotonya. Detailnya bagus dan warnanya juga asik dilihatnya. Kalau foto-foto dengan background terang juga hasilnya tetap cakep karena fitur HDR-nya tuh berasa jalan banget. Kalau dipakai foto-foto buat mode potret juga hasilnya beda banget ya sama kamera selfie-nya. Kalau ini tuh udah bisa rapi banget dan jarang banget yang namanya salah blur. Ya selama di kondisi cahaya yang cukup. Untuk kamera makronya sendiri, kalau mau hasil maksimal, pastiin aja jarak kamera ke objek ngepas. Karena kamera makronya masih fix fokus. Dan gini nih, kalau untuk foto-foto pakai mode malamnya. Ya udah berasa lebih detail, lebih terang dengan pencahayaan yang cakep dilihat. Walaupun kalau ngelihat noise-nya tuh masih cukup berasa ya di bagian bayangan maupun area gelap. Ya kalau untuk sekedar foto-foto, ini hasil fotonya emang udah berasa nendang. Tapi kalau buat rekam video, sayangnya masih berguncang. Semoga ya dapat software update nanti gitu, biar hasil rekam videonya lebih tenang. Ya, kita coba naik tangga dikit. Agak goyang ya. Lumayan sih untuk perekaman videonya, walaupun masih agak-agak guncang untuk kamera depannya. Untuk kamera belakangnya kayak gini. Kamu bisa nilai sendiri ya, saya nggak perlu cerita, kelihatan. Untuk fokusnya, lumayan cepat pindah fokusnya. Cakep. Kualitas suaranya bisa kamu nilai sendiri juga. Untuk kualitas suara udah lumayan sih kalau menurut saya. Ini nih kualitasnya kalau buat rekam video kondisi subuh-subuh, kondisi yang masih cukup gelap ya. Dan ini penerangan di jalan ini tuh banyak lampu-lampu yang jauh-jauh jaraknya, jadinya nggak terlalu terang. Kalau untuk kamera depannya sendiri juga kayak gini. Kondisinya lumayan gelap ya karena emang masih subuh. Dan kondisinya kadang gelap kadang terang, jadinya nguji banget kualitas kamera.
Poco M5 ini kalau lihat sistem antarmukanya udah pakai MIUI versi 13 yang udah berbasis Android 12, yang udah punya tampilan kece dan antarmuka yang cukup menarik ya. Tapi tetap kalau misalkan habis install aplikasi pasti muncul iklan. HP ini punya aplikasi Theme Store bawaan, jadinya kalau mau ganti tema, mau ganti wallpaper atau mau ganti font tulisan bisa pilih sesuai kebutuhan dan pilihannya banyak banget dan rata-rata gratis. HP ini juga masih nyediain fitur FM radio analog yang harus pakai earphone kabel untuk bisa nangkep sinyal FM. Ada juga nih fitur Mi Remote yang bikin HP ini bisa ngendaliin perangkat elektronik yang pakai remote infrared kayak TV, AC, dan sebagainya. Untuk wideband security level juga udah L1. Jadinya kalau kamu suka nonton Netflix di HP ini udah support Full HD. Kalau mau screenshot layar juga udah bisa gampang banget, tinggal swipe 3 jari aja dari atas ke bawah. Buat yang tanya fitur RAM tambahan, HP ini juga udah support fitur memory extension. Jadi kamu bisa nambah kapasitas RAM hingga 2 GB untuk yang varian 128 GB ini. Tapi kalau kamu belinya yang 4 GB, tambahan RAM-nya tuh cuma mentok di 1 GB aja. Nah, buat kamu yang nggak suka tampilan layar notch belah tengah, kamu bisa bikin layarnya kayak gini. Notch poni belah tengahnya bisa kamu sembunyiin loh. Yang hasilnya bagian status bar akan jadi warna hitam, sementara untuk icon-icon akan berubah jadi warna putih kayak gini. Jadi kelihatan lebih asik sih dilihatnya. Dan banyak lagi fitur lainnya dari Poco M5 ini yang bisa kamu explore sendiri ya, kalau kamu udah beli nanti. Intinya Poco M5 ini bisa jadi pilihan buat kamu yang cari HP dengan prosesor kenceng ya, Helio G99, tapi harganya jauh lebih enteng, ya walaupun ada beberapa aspek yang dibikin agak berkurang. Dan segitu aja videonya mengenai Poco M5 ini, semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Keren. Kenapa Poco M5s nggak kayak M5 gini aja ya, desainnya unik gitu. Kenapa yang 5S-nya jadi kayak desain daur ulang ya?